Pria itu telah memanen sekeranjang jeruk, tapi jeruknya semakin sedikit. Dia merasa sangat aneh. Bukankah itu harus dihancurkan oleh sihir? Juan bergegas untuk melihat. Ternyata ada lubang besar di dasar keranjang. Jeruknya semakin mengecil. Dia mengangkat keranjang itu, dan ternyata seekor monyet bertelinga besar mencuri jeruk dan memakannya. Juan yang marah bergegas menangkap Cebi. Tapi itu lolos. Dia dengan cepat mengambil sekop, minta Miguel untuk menangkapnya. Tapi melihat sekeliling lingkaran di luar kulit jeruk, Cebi tidak bisa ditemukan. Juan mendengar suara di belakangnya. Dia melihat, tiba-tiba melihatnya bersembunyi di belakang temannya Miguel, yang terus makan jeruk. Dia akan mengangkat sekopnya untuk menurunkannya. Hasil. Melihat Cebi berdiri lagi, Juan memukulnya lagi. Melihat manusia terlalu kejam, Cebi harus kabur. Melihat Juan hendak mengejarnya, dia bersembunyi di sekeranjang jeruk. Tapi saat Juan mengangkat keranjang jeruknya, Cebi tidak terlihat. Itu mencengkeram di dalam keranjang itu. Cebi mendorong Juan ke tanah, melarikan diri lagi. Orang-orang yang lama mencari di pegunungan tidak dapat menemukan Cebi. Hati-hati, itu sangat berbahaya. Ini dalam bahaya. Saat ini, Cebi tiba-tiba melihat pohon jeruk besar di depan. Saat hendak mengambilnya, ia digantung dengan tali terbalik di pohon. Ternyata itu jebakan yang dipasang oleh Juan. Mereka menaiki tangga untuk menangkap Cebi, tapi sekarang tornado akan datang. Cebi tersapu tepat oleh tornado. Jangan hanya dibawa ke perkotaan saja. Dan ada juga hujan oranye di sini. Cebi membuka pintu ke sebuah ruangan yang penuh dengan peralatan. Pemilik kamar adalah pecandu kebersihan. Cebi melihat helm oranye. Dia mengira itu jeruk besar, jadi dia akan mengambilnya. Ia meraih topi itu. Gantungan itu tidak dapat menahan bebannya, dan jatuh ke tanah. Cebi tersangkut di topinya dan berputar berkali-kali hingga pusing. Pada saat bangun lagi, ia mengalami disorientasi. Satu kaki menendang yang lain, mengarah ke serangkaian kartu domino. Pada saat tuan rumah memasuki ruangan itu telah berubah menjadi medan perang. Melihat Gena sangat marah hingga mengeluarkan asap, Cebi pun tahu dia salah dan mengakui kesalahannya. Tapi Gena yang berapi-api mengejarnya dengan sabit besi. Akibatnya, Cebi takut kehilangan jiwanya dan kabur kemana-mana. Membuat ruangan terlihat lebih tua lagi. Melihat benda di tangannya, dia tidak tahu apa itu. Dia membuangnya keluar ruangan. Namun saat Gena terbangun, Cebi kembali muncul di hadapannya. Gena meraih Cebi dan ingin membuangnya keluar. Tapi wanita terkaya di kota tiba-tiba datang. Ternyata, dia ingin membelikan Cebi untuk keponakannya sebagai hewan peliharaan. Karena pertama kali dia melihat Cebi, dia jatuh cinta padanya. Tapi Gena juga tidak tahu latar belakang Cebi, jadi tolak mereka di tempat. Karena untuk mengetahui makhluk apa yang ada di depan Anda, jadi Gena membawanya ke kebun binatang. Biarkan teman dokter hewannya melihatnya. Tapi Anda belum pernah melihat hewan ini sebelumnya. Saat ini, Gena berniat mengambil Cebi sebagai hadiah ulang tahun untuk cucunya, sehingga ia meninggalkannya di kebun binatang. Tapi Cebi menyelinap mengejarnya. Dia mengikuti pipa itu dan naik ke kamar cucunya Gena. Mengancam anak yang ketakutan. Tanya bergegas masuk untuk memeriksa. Tak disangka, cucu berusia 5 tahun itu tidak berbicara, berteman dengan Cebi. Gena tiba-tiba terhibur. Dia mengatakan Cebi yang dibawanya adalah ras khusus. Melihat penyakit Cebi tidak kunjung sembuh, Gena membawanya pulang. Tapi begitu Cebi memasuki rumah, dia mendapat masalah yang membuat Gena tak habis pikir. Cebi bisa bicara lagi. Bu, lihat ini. Mama, monyet ini sangat pintar. Saya tahu cara membaca buku, tetapi saya juga tahu cara berbicara. Ini semakin panas. Lebih bagusnya lagi, bisa juga bermain catur dengan Gena. Check-in sudah selesai Kak. Tenis meja pun bisa dengan mudah dimenangkan. Cebi sangat imut. Semua orang menyukainya, semua orang menyukainya. Tak lama kemudian, wanita kaya itu datang lagi ke rumah itu. Gena berlari kembali ke kamarnya dan meletakkan banyak pakaian di tubuh Cebi. Tunggu sampai dia masuk ke rumah,
ditawar $14.000 untuk membeli Cebi. Tapi Cebi menyembuhkan cucunya, jadi Gena tidak pernah berpikir untuk menjualnya. Anda hanya bisa khawatir dan menyuruhnya melarikan diri. Saat ini Cebi hendak kabur, namun tiba-tiba Gena panik dan segera duduk di atas keranjang. Dia memberitahu beberapa orang. Jika Cebi kembali, mereka akan segera dihubungi. Rima menahan kekecewaannya dan pergi begitu saja. Tapi tidak memiliki Cebi, mengecewakan cucunya. Dia bahkan membeli jerapah, tetapi gadis kecil itu masih menangis. Aku juga tidak tahu bagaimana. Di sisi lain, keluarga Gena sedang mempersiapkan lomba membuat kue. Tanya adalah kuda hitam kompetisi ini. Tapi mereka tidak tahu dia melihat Cebi. Baru sekarang dia tahu, ternyata Gena selalu menipunya. Rima sangat marah dan bergegas menghampirinya, menanyakan apakah dia telah menemukan Cebi. Melihat Gena masih mengatakan belum menemukannya, dia memendam niat balas dendam. Dia menyuruh Larion pergi ke toko roti tanya. Kemudian bawa sekelompok tikus ke toko. Adegan berubah menjadi berantakan. Departemen Keamanan Pangan tiba. Toko mereka ditangguhkan selama sebulan, dan kehilangan kelayakan untuk berpartisipasi dalam kontes. Ketika mereka tidak tahu apa yang harus dilakukan, Gena menemukan secarik bungkus coklat. Mengingat potongan coklat yang dipegang Larion, dia menjangkau Rima dan bertanya bagaimana dia membiarkannya pergi. Dia mengatakan bahwa selama dia membawa Cebi, dia bisa kembali normal, dan mengembalikan kelayakannya untuk berpartisipasi dalam kompetisi. Melihat sikap tegas Rima, Gena hanya bisa pergi. Sesampainya di rumah, Cebi melihatnya dan bergegas memanggil ibunya. Melihat Cebi tidak sadar, dia mengambil keputusan untuk mengembalikan putrinya ke kompetisi. Gena membawa Cebi ke rumah Rima sebagai ganti Cebi. Untuk memenuhi syarat untuk ujian untuk anak perempuan. Melihat Gena pergi, Cebi tidak mengerti apa yang terjadi. Bahkan dalam mimpi, dia tidak menyangka, Gena meninggalkanku. Meja itu penuh dengan makanan, tapi Cebi tidak mau bergerak. Koki papan atas juga menyerah. Apa yang dia buat, bahkan pujian selebriti. Tapi monyet itu tidak tertarik. Yang tidak dia duga adalah dia hanya suka makan jeruk. Dan di sini Gena kehilangan Cebi, jadi bersembunyi di dalam rumah seharian itu tidak menyenangkan. Velari mencari beberapa orang untuk membantu, berniat pergi dan merampok Cebi. Gena dan Velari tiba di mansion lebih dulu. Mereka berkata bahwa mereka datang untuk mengantarkan ke Rima, dan dengan mudah menipu para penjaga. Berhasil membawa mereka semua masuk. Kemudian mereka pergi ke dapur karena kesalahan. Koki itu tercengang. Bagaimana kalian bisa masuk ke sini? Galia hanya harus mendorong keluar makanan dalam jumlah penuh, membuat koki itu pingsan. Mereka kemudian melihat sekeliling, tetapi masih tidak dapat menemukan Cebi. Saat ini, Gena mengetahui bahwa Cebi diseret ke dalam mobil mewah oleh Putri Gima. Melihat mobil mewah hendak pergi, dia memikirkan cara. Dia mengikuti leher jerapah menuruni tangga, mengejar mobil Rima ke kontes membuat kue. Dia memanfaatkan ketidakpeduliannya, menyelinap ke dalam tenda dengan niat untuk menyelamatkan Cebi. Dia mengira Cebi adalah manusia yang tidak boleh dirantai. Tapi kata Cebi, aku tidak ingin menjadi manusia. Manusia itu jahat. Aku lebih suka membuat mainan. Setelah mendengar hal tersebut, Gena menyesalinya. Dia meminta maaf kepada Cebi, mengatakan dia seharusnya tidak bertukar seperti itu. Gena memberitahu Cebi tentang masa lalunya. 20 tahun yang lalu, istrinya adalah seorang paraglider. Namun saat kontes, sayangnya dia mengalami kecelakaan. Seluruh keluarga patah hati. Tapi kali ini, Gena menitipkan putrinya ke adiknya. Bahkan jika Tanya memohon, dia tidak akan berbalik. Bahkan, dia tidak ingin dia hidup dengan kesedihan selamanya. Tetapi anak-anak mengira dia telah meninggalkannya, menyebabkan dia menderita selama 20 tahun. Dia ingin menebus putrinya, jadi dia mengambil Cebi sebagai gantinya. Cebi juga tidak menyalahkan Gena. Kita harus keluar. Kamu harus cepat. Begitu saja, Cebi sekali lagi kembali ke keluarga Gena. Menantu laki-lakinya berlari dan berkata dia tidak dapat menemukan putranya. Rima menyelesaikan pidatonya bersiap untuk meluncurkan roket kembang api. Cebi menemukan Grisa di dalam roket. Tanya dan istrinya tercengang, lalu segera berlari ke arah roket. Gena duduk di tram dan langsung berlari ke roket. Tapi sedikit lagi, terburu-buru, Cebi menangkap roket yang hendak lepas landas.
Itu membuka pintu roket yang benar-benar mendeteksi Grisha. Tapi bagaimana cara menurunkan mereka di sini? Tepat pada saat itu, roket tersebut meledak dan berubah menjadi kembang api cemerlang yang memenuhi langit. Bukankah mereka sudah mati? Tiba-tiba seberkas cahaya jatuh dari langit. Ternyata Cebi telah menyelamatkan Grisha, tetapi jika jatuh, tulangnya akan patah. Sekarang Tolya memikirkan cara. Dia menemukan sepotong goni. Orang-orang di sekitar melihat ini dan juga merentangkan kain itu. Simpan Cebi dan Grisha. Bocah itu selamat dan orang tuanya saling berpelukan. Dan Cebi yang pemberani juga mendapat pujian dari semua orang. Sejak saat itu, Cebi menjadi anggota keluarga Gena. Untuk merayakan hari tersebut, Gena pun memberinya nama Chebraska. Dengan cinta, Cebi menjalani kehidupan yang sangat bahagia. Ini adalah film Chebraska baru, yang merupakan film komedi yang sangat lucu. Jika kalian menyukainya, lihat film ini. Datang ke sini hari ini, sampai jumpa.